Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah hari ini kita dari tim bimbingan konseling akan membahas tentang fenomena yang lagi hits, tentang kesehatan yang harus kita jaga sebelum dan selama nanti di Albina. Nah, judulnya adalah Be Ready to Fight COVID-19. Nah, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pandemi? Kalau belum, kita bahas sama-sama ya. Nah, WHO adalah Badan Kesehatan Dunia yang secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Sebenarnya bukan istilah pandemi ini bukan menakut-nakuti, hanya saja lebih kepada penyebarannya yang mengglobal atau meluas pada daerah-daerah yang ada di seluruh dunia. Nah, namun penyakit ini akan sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang yang memiliki risiko tinggi seperti kelompok usia lanjut dan orang-orang yang bermasalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok beresiko itu. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami cara mengurangi resiko, mengikuti perkembangan informasi, dan tahu apa yang harus dilakukan kalau mengalami gejala. Dengan demikian kita bisa melindungi diri dan orang lain. Nah, udah paham ya apa itu pandemi? Sekarang kita bahas mengenai apa sih bedanya virus dan bakteri itu. Nah, kadang-kadang kita bingung membedakan antara virus dan bakteri, dan bingung juga bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Bakteri, ternyata jenis bakteri yang menyebabkan penyakit hanya kurang dari 1%. Sisanya merupakan bakteri baik dan bermanfaat. Biasanya mudah diobati dengan antibiotik. Namun jika salah penanganan atau konsumsi obat berlebihan, tubuh akan kebal. Nah, jadi ketika kita mengalami gejala-gejala yang dirasa seperti misalkan virus corona, jadi tidak boleh kita meminum antibiotik atau obat-obatan yang tidak direkomendasikan atau tidak diketahui oleh dokter ya. Nah, virus dapat digolongkan sebagai parasit karena tidak bisa hidup tanpa inang dan menyerang sel-sel dari inangnya. Contohnya wabah virus corona, flu burung, HIV/AIDS, serta hepatitis. Biasanya pengobatan menggunakan antivirus untuk menghambat pertumbuhan virus. Jadi sebenarnya virus corona ini akan hilang. Jadi karena virus corona ini seperti punya jaringan lemak yang akan hilang kalau misalkan terkena sabun selama 20 detik, atau misalkan disemprot desinfektan, atau misalkan terkena sinar matahari dalam waktu 3 jam dan sebagainya ya. Jadi kita tidak selamanya harus sangat-sangat takut sehingga setiap detik harus cuci tangan, setiap detik harus cek suhu dan sebagainya. Hanya perlu waspada dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mencegah diri dari virus itu. Beberapa cara penularan virus dan bakteri. Nah, kontak langsung dari orang atau binatang yang terinfeksi, bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi, kontak tak langsung seperti menghirup udara atau terkena cairan dari orang terinfeksi. Nah, jadi yang pertama, kontak langsung itu seperti berjabat tangan, kemudian juga berpelukan, kemudian juga interaksi secara fisik ya. Kemudian bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi. Kalau tadi kita bersentuhan langsung dengan orangnya, ini bersentuhan langsung dengan benda yang pernah dipegang oleh orang tersebut. Nah, kemudian kontak langsung dengan menghirup udara atau terkena cairan atau droplet, percikan ludah dari orang yang terinfeksi. Makanya kenapa perlunya masker, perlunya face shield, kemudian perlunya juga kacamata ketika di luar rumah. Nah, sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu tuberkulosis. Yang ini maksudnya ke bakteri. Bukan untuk membandingkan, hanya saja memang tuberkulosis jauh lebih lama, sudah ada jauh lebih lama dibanding corona, sehingga korbannya jauh lebih banyak. Jadi sama-sama harus saling menjaga kesehatan karena ini sama-sama berhubungan dengan droplet atau ludah yang dibuang sembarangan. Di pembiasaan seperti membuang ingus, kemudian juga meludah, itu harus dibiasakan di kamar mandi dan harus dibersihkan dengan cara yang bersih ya. Selanjutnya adalah kita akan fokus kembali ke virus corona. Ada yang sudah tahu bagaimana tentang apa sih corona itu? Coronavirus
ternyata faktanya corona itu adalah virus, tadi sudah dijelaskan ya, bukan bakteri. Jadi orang yang terkena virus ini akan sangat-sangat mudah terkena kalau tadi punya penyakit yang sudah menahun atau hmm, seperti usia lanjut ya, seperti itu. Nah, itu bermula dari tangan kita. Jadi bermula dari percikan lidah. Tangan pun ketika misalkan tangannya sudah pasti pernah memegang orang lain atau memegang benda orang lain, kemudian memegang wajah berupa mata, hidung, mulut, pipi dan sebagainya, itu bisa juga terkena. Nah, pertama yang harus kita jaga adalah tangan kita. Yang pertama adalah setelah batuk atau bersin, kita cuci tangan. Ketika habis dari ketemu orang sakit, cuci tangan. Sebelum atau saat menyiapkan makanan, cuci tangan. Sebelum makan atau habis dari toilet. Kemudian juga ketika tangan memang terlihat benar-benar kotor, atau misalkan setelah memegang binatang atau kotoran binatang. Nah, itu dibiasakan. Sebenarnya ada atau tidak ada virus corona memang harus dibiasakan seperti itu. Karena selain virus corona ada juga nanti diare, kemudian juga TBC dan sebagainya diakibatkan dari kebiasaan mencuci tangan yang kurang bagus. Nah, mungkin sudah hafal bagaimana mencuci tangan dengan baik, tapi ternyata virus tidak akan hilang kalau tidak sampai 20 detik dan tidak menggunakan atau tidak membersihkan tangan dengan benar, ya. Kalau misalkan pencuci tangannya itu sabunnya itu tidak manual atau misalkan tidak otomatis menggunakan kaki, maka gunakanlah sikut untuk mengeluarkan sabunnya. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya adalah diberikan sabun, kemudian menggerak-gerakkan tangan untuk menyeluruhkan sabunnya, kemudian juga sela-sela jari, jempol, kemudian sampai ke pergelangan tangan, ya. Perhatikan baik-baik dan ingat, jangan terlalu banyak menggunakan hand gel atau misalkan hand sanitizer selain sangat urgent. Kenapa? Karena hand sanitizer mengandung alkohol, sehingga sangat tidak baik untuk kulit jika terlalu sering. Yang sangat baik itu adalah mencuci tangan. Kemudian kalau misalkan perjalanan, boleh menggunakan hand sanitizer atau hand gel dan sejenisnya, tapi dikurangi frekuensinya. Selain merusak kulit, juga sangat rentan terkena api, ya. Nah, alternatif berjabat tangan saat bertemu dengan orang lain. Ketika bertemu dengan ustazahnya, orang tuanya, temannya, tidak harus sekarang ini berjabat tangan, ya. Bisa pertama yaitu dengan menangkupkan kedua tangan di dada sambil tersenyum dan mengucapkan salam, ya. Yang kedua, menyimpan tangan kanan di bahu kiri sambil tersenyum dan mengucapkan salam. Atau banyak alternatif lain yang bisa kita lakukan asal tetap sopan, santun, dan tetap batas pada norma yang berlaku, ya. Kemudian kita akan membahas fakta dan mitos seputar COVID-19. Nah, banyak yang sangat-sangat paranoid sehingga tidak mau melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Padahal dengan tidak banyak aktivitas, tubuhnya itu akan mudah terkena penyakit. Pertama, katanya gigitan nyamuk bisa menyebabkan virus corona. Ternyata belum ada faktanya, belum ada penelitian ilmiah terkait penyebaran virus corona melalui gigitan nyamuk. Nah, apakah sepatu bisa terkena virus COVID-19 gitu ya, ketika habis dipakai sama yang kena virus, kemudian juga dipakai sama yang lain, apakah terkena? Nah, itu. Jadi tidak ada yang bisa mengukur bagaimana selama apa benda tersebut bisa terhilang dari virus corona. Hanya saja meminimalisir. Nah, ini ya, meminimalisir supaya kita tidak terkena virus, baik itu virus apapun ya. Gunakan sepatu, kerudung, apapun milik sendiri. Kalau bisa semua punya double-double. Kenapa? Karena supaya ganti, tidak meminjam yang lain. Apalagi masalah barang pribadi. Tempat minum dinamain, tempat makan dinamain, kerudung dijahit namanya.
Sepatu juga dinamain, dikasih label. Jangan sampai kita menggunakan yang lain, dibiasakan dari sekarang. Selanjutnya adalah apa saja pengobatan infeksi virus corona yang tersedia? Nah, saat ini ternyata belum ada obatan khusus yang efektif untuk virus corona. Baru vaksin mungkin ada 2 tahun atau 1 tahun selanjutnya. Yang pertama, yang paling pasti sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh muka, jauhi orang yang menunjukkan gejala demam, batuk, kering, dan kelelahan. Nah, menjauhi di sini adalah bukan untuk menggibahi, bukan untuk membuat semakin orang tersebut tertekan. Ada teman yang demam, laporkan baik-baik, tetap ingatkan dia untuk makan ya, tetap misalkan bantu dia untuk melakukan aktivitas, tapi memang tidak seharusnya menggunakan kontak fisik ya, laporkan ke UKS. Jangan sampai orang-orang malah sakit karena pandangan yang tidak baik dari teman-temannya. Kemudian kalau kamu mengalami demam, rasa lelah dan batuk kering, segera cari pengobatan. Nah, jadi bisa dapat kekebalan diri itu dengan melakukan perilaku sehat seperti olahraga teratur, makanan bergizi seimbang, dan tidak merokok. Jadi yang diem aja di depan TV atau depan HP, makan-makan yang manis, itu bisa terkena diabetes. Diabetes itu salah satu penyakit yang bisa diserang oleh virus corona. Berapa lama virus ini bertahan di atas permukaan benda? Nah, tadi seperti sepatu, belum bisa dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 ini berada di atas permukaan benda. Tetapi, perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Penelitian coronavirus dan juga informasi awal tentang virus penyebab penyakit COVID-19 mengindikasikan virus dapat bertahan di permukaan benda antara beberapa jam hingga beberapa hari lamanya. Virus bertahan mungkin dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berbeda seperti jenis permukaan, suhu, dan kelembaban. Nah, kalau misalkan benda seperti paket ya, kemudian juga sepatu, itu kalau bisa di luar dulu aja, dijemur. Tapi kalau misalkan baju, kalau bisa sehari pakai. Kenapa? Karena untuk meminimalisir ya. Kemudian, nah, apakah katanya mitosnya, apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi virus corona? Bawang putih itu memang salah satu makanan yang sangat bagus untuk menghalau virus, tapi belum ada jadi belum ada penelitian yang tepat terkait ini. Tapi untuk menjaga kesehatan, bisa untuk masak nasi dikasih bawang putih, itu bisa untuk dimakannya untuk menjaga kesehatan. Apakah saya gimana mencuci buah-buahan supaya terhindar dari COVID-19? Nah, jadi sama aja, sebelum dan sesudahnya harus mencuci tangan. Begitupun kemudian mencuci buah-buahan dan sayur dengan air bersih, dengan air yang mengalir. Apalagi kamu memakannya ketika dalam keadaan mentah ya. Cuci dengan air yang bersih dan lama. Kemudian apakah ada obat yang spesifik? Tadi sudah dijelaskan belum ada. Kemudian apakah asap dari gas, dari kembang api dapat mencegah COVID? Nah, itu belum ada belum ada penelitiannya, bahkan bisa menyebabkan alergi ya dan kebakaran. Jadi jangan main kembang api. Nah, apakah juga hand dryers yang suka ada di kamar mandi ya? Apakah efektif untuk membunuh coronavirus? Itu juga tidak menjamin efektif untuk menghilangkan coronavirus. Yang harus kamu lakukan adalah mencuci tangan minimal 20 detik ya dengan sabun. Nah, apakah COVID-19 bisa tersebar dengan kertas dan koin? Nah, bisa ketika orang tersebut terkena virus. Makanya sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, mencuci tangan dengan yang baik sebelum masuk ke rumah atau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah ada antibiotik yang dapat mencegah virus corona? Nah, ternyata belum ada. Yang jelas kita harus menjaga kesehatan dan aktivitas-aktivitas yang dapat memicu untuk pola hidup yang baik. Bagaimana nanti belanjanya, Bu, supaya terbebas dari virus corona? Nah, jadi
sebenarnya belum ada informasi yang positif terkait ini, hanya saja kita harus menjaga diri. Tadi sebelum berangkat kita memakai masker, kemudian juga kacamata, kemudian juga memakai pakaian yang tertutup, tidak memegang area wajah, mencuci tangan setelah pulang dari tempat luar, kemudian juga mencuci baju yang telah dipakai, baru melakukan aktivitas yang lain ya. Nah, ini adalah 5 langkah yang sangat-sangat bisa untuk menangkal coronavirus, selain karena memang saat ini belum ada obat. Yang pertama, tangan dicuci ya, tangan dicuci selama 20 detik dengan tadi cara-cara yang sudah diajarkan. Kemudian kalau batuk, kalau nguap, kalau misalkan bersin, itu ditutup menggunakan sikut ya, tidak boleh menggunakan tangan. Kemudian tidak boleh memegang wajah selama, kalau bisa tidak ya, kecuali tangannya dalam keadaan sudah benar-benar bersih. Kemudian minimal 1 meter ketika berhubungan dengan orang lain. Kemudian feel nih, kebanyakan orang stres karena melihat tontonan, kemudian juga cerita-cerita yang hoax yang bisa menyebabkan stres, sedangkan daya tahan tubuh itu akan turun ketika kita stres. Nah, bagaimana cara menjaga keluarga tetap sehat di perjalanan? Nah, ini bisa dilihat bagaimana sering cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir tidak tersedia, pakai hand gel atau hand sanitizer. Kemudian juga membawa ya, memeriksa kesehatan sebelum berangkat, bawa yang diperlukan. Kalau bisa ada tas safety skills, jadi tas yang memang di dalamnya itu ada kayak P3K yang segala sesuatu tentang kesehatan ada di situ, sehingga bisa dibawa kemana saja ya. Jadi di pesawat atau kendaraan lain, bersihkan kursi, sandaran tangan, layar LCD dan sebagainya dengan tisu dan desinfektan. Nah, desinfektan ini bisa dibuat dari maaf menyebut merek ya, misalkan yang buat pencuci pembersih lantai, seperti Wipol dicampur dengan alkohol, ya betadine sejenak lah ya, dimasukkan ke botol spray kecil, jadi kemanapun bisa disemprot, asal jangan keseringan ya. Kemudian cara mengenakan dan menggunakan membuang masker. Sebenarnya untuk perempuan lebih nyaman menggunakan cadar karena memang mudah dicuci. Selain mudah dicuci, mudah kering juga. Selain itu juga tidak ngap. Tapi kalau misalkan menggunakan masker, diutamakan masker kain karena selain efektif juga tidak banyak menggunakan sampah. Jadi tidak meninggalkan sampah yang banyak karena sering digunakan ya. Kecuali kalau urgent untuk untuk jaga-jaga harus ada. Jadi minimal kesini itu masker itu harus punya minimal lebih dari 10 lah ya, untuk yang murah-murah aja. Yang penting kainnya nyaman, yang kainnya mudah bernafas dan mudah dicuci dan mudah kering. Tidak harus mahal-mahal ya. Yang penting banyak. Jadi ada reganti. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik kan, atau cairan pembersih berbahaya alkohol. Kemudian periksa masker apakah ada sobekan atau lubang. Nah, ini bisa dibaca bagaimana efektivitas menggunakan masker atau cadar. Cadar lebih mudah ya, asal ketika dilepaskan ketika makan atau dilepaskan disimpan di tempat yang bersih. Selanjutnya, ketika ada yang sakit jangan didekatin ya, apalagi orang yang meludah, itu jangan dideketin ya. Suruh orang tersebut menyemprotkan desinfektan dulu sebelum kita lewat ya. Kemudian cek kesehatan ketika kamu mengalami gejala-gejala ya. Nah, tadi orang-orang dengan punya sakit yang bawaan yang tadi diabetes, darah tinggi, jantung, itu kalau kesini atau misalkan itu periksa dulu, kemudian langsung didata oleh UKS, sehingga kalau ada apa-apa bisa konfirm ke UKS ya. Selanjutnya, meminimalisir menonton, membaca atau mendengar berita tentang atau hal-hal yang membuat kamu cemas atau stres ya. Cari informasi yang bikin bahagia aja, yang karena ternyata ya
stres epidemi kesehatan global. Jadi stres itu juga adalah epidemi global. Jadi 70 sampai 90% orang yang ke dokter itu mengeluhkan yang terkait dengan stres. Jadi sakit jantung lah, sakit apalah itu karena stresnya. Berawal dari stres. Kalau di BK namanya psikosomatis, penyakit fisik disebabkan karena pikiran. Jadi pikirannya harus bahagia, harus harus jangan terlalu dibuat stres ya. Tadi setiap detik harus cuci tangan, jangan. Itu udah namanya eh, psikosomatis nantinya ya. Selanjutnya, nah sekarang Bu Kiki mau ngasih tugas nih. Yang pertama, buat rencana apa saja yang akan kamu lakukan sebelum datang ke Albina untuk menghadapi COVID dengan new normal. Buat dalam sebuah karton. Jadi kayak misalkan denah yang akan kamu lakukan, misalkan mencuci ketika misalkan bertemu dengan teman seperti apa, makan kayak gimana, baju saya akan bagaimana, kaos kaki saya akan bagaimana, dan sebagainya. Jelaskan rencananya. Nah, sekarang tadi rencana yang sebelum. Jadi sebelum itu maksudnya adalah contohnya gini. Saya akan melabeli baju dan barang-barang saya. Itu kan sebelum persiapan sebelum Albina. Nah, yang kedua adalah rencana yang akan dilakukan saat berada di Albina agar terhindar dari COVID-19. Oke? Segitu dulu. Nanti pekan depan kita akan bahas lagi terkait kita akan memberi gambaran bagaimana kedatangan, kemudian juga tempat-tempat untuk cuci tangan dan sebagainya. Minimal baca dulu materinya ya. Bu Kiki akan melihat sesi kehadiran dari komen, kemudian juga tugas-tugas akan diperiksa pekan depan. Oke, buku BK adalah buku privasi, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.